Akhirnya hanya kami bertiga, saya, Dr. Rismon dan juga Mas Michael yang masuk dan mendengarkan. Diterima oleh Pak Eko Susanto, Dr. Eko Susanto, kemudian Pak Anang dari BPID, dan juga beberapa staf lain. Intinya kami hari ini menemukan fakta, terus terang saja, bahwa ini adalah keajaiban dunia ke-9. Karena 8 sudah. 8 udah ya? 8 udah. 8 kan punya ayahnya. Oh iya. Ini ke-9. Karena tadi pengakuan dari Pak Eko Santo, kasus seperti ini, kasus ada penyetaraan dari UTS yang kemudian disetarakan jadi ijazah setara SMK, baru ini di tangannya Pak Eko Susanto. Tapi beliau memang belum menjamin apakah dulu di zaman Pak Sutanto itu pernah ada. Tapi kronologinya memang ruwet. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikannya ini, ya, katanya Gibran itu memang ada katanya, ya. Tapi kami belum ditunjukkan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS, Orchid Park Secondary School itu adalah raport kelas 10 dan kelas 11. Itu aja raport, ya, fotokopi raportnya. Tahunnya pun berbeda dengan ini. Tahunnya salah semua. Michael nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1. Jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Gitu, karena S1-nya sudah ada dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Karena yang satu adalah punyanya Dikti. Gitu. Jadi lain. Jadi intinya apa? Kita tetap kejar terus. Gitu ya. Kami belum puas. Gitu. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya Abdul Mukti ya dan juga jajarannya. Tapi terus saja demi kejujuran dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus dijelaskan. Lebih detailnya Bang Rismon sampaikan tadi apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, kena tengah-tengah. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau kementerian dasar dan menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam. Jangan diada-adakan, ya kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020, karena dibuat 2019, terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada
kasus seperti ini sebelumnya, ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua, rakyat, ngajukan kursus bimbel universitas, misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program, atau bridging, atau academy pathway. Coba ajukan ke SMK di sini. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat. Jangan pendidikan maupun outcomes-nya, learning outcomes-nya itu harus ditunjukkan kepada kita. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya. Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Ya, karena ini syarat utama. Itu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Yang digoyang, Bang. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Rosuryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Dia tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Zorgi, ya. Buten Zorgi. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu, karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Ya. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu, beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Oke. Ini detail berikutnya dari Mas Michael yang tadi mencatat tanggal-tanggalnya. Ya, saya ceritakan singkat aja kesalahan di sini ya. Ya, tadi di sini kita bisa lihat di KPU ada sejarah pendidikannya Gibran. Tetapi tadi dari Kemendikdasmen
Kemendikdasmu. Oh ya, kira-kira itu. Melihat kronologi yang mereka sudah teliti sebelumnya, ternyata Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School tahun 2003, bukan 2002. Sampai 2004 bulan Oktober. Dia masuk ke UTS Insearch di tahun 2005, ternyata bukan 2004, sampai 2006 saja. Berarti cuma setahun aja nggak nyampe. Berarti 1 tahun. 2024 2025 kemana dia? Detok. 4 sampai 5, saya nggak tahu. Nah itu ada kosong tahun. Nah itu sebentar lagi saya jawab ya. Nah di UTS Insearch Sydney ini dia mengikuti program Diploma of Business Study. Saya boleh jelaskan sedikit, diploma itu dulu saya ikut juga program seperti itu di tempat lain. Tapi kok nggak jadi wapres? Oh iya, soalnya saya nggak setarakan jadi gini. Karena bapaknya bukan presiden. Oh iya. Bapak saya orang biasa memang. Nah, jadi saya ikut program itu dulu. Syarat masuk program itu adalah lulus SMA. TOEFL juga. Ya. Tapi maksudnya lulus SMA artinya saya sudah lulus kelas 12. Dan ini sebenarnya UTS Insearch ini adalah kelas 13. Jadi disetarakan dengan 12, saya marah sebenarnya. Berarti lompat dong. Saya tadi cukup marah. Iya. Nah, bahwa di kelas Orchid Park ini katanya 10 dan 11. Tetapi UTS ini kelas 13. 12-nya mana, Pak? Ini 12-nya. Jadi supaya 13-nya nggak ditanya, udah setarakan jadi 12 saja. Nah, nanti kita tanya lagi besok ke Dikti. Ya. Ini MDIS ini kelas berapa? Jangan kelas 25. Karena saya udah nggak jelas ini dari 10, 11 ke 13. Kelas berapa ini semua gitu loh. Nah, pertanyaannya kan begitu. Jadi program yang dilakukan Gibran di sana adalah diploma. Diploma itu kelas 13. Dan kelanjutannya adalah kelas 2 dan 3 tahun kedua dan ketiga, yaitu di universitas untuk memperoleh S1. Tapi tidak. Jadi kalau dia pakai MBIS gitu loh. jadi kalau dia melanjutkan ke 2007 sampai 2010, yaitu 4 tahun, ini kelas berapa ke berapa ini? Seharusnya dia sudah S2 atau S3 mungkin. Ya, jadi tolong diperjelas aja.